slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Tisha Amalia Putri buka suara dengan kejujuran penuh usai kekalahan telak Jakarta Pertamina Enduro. Ini tanggung jawab saya. Kekalahan selalu meninggalkan cerita, namun tidak semua kekalahan meninggalkan luka sedalam yang dirasakan Jakarta Pertamina Enduro usai tumbang dari Gresik Petrokimia. Skor 1-3 yang terpampang di papan skor bukan sekedar angka, melainkan gambaran runtuhnya ekspektasi besar yang selama ini menyelimuti tim bertabur bintang tersebut. Laga yang digelar dengan tensi tinggi itu berubah menjadi malam panjang penuh kekecewaan bagi para pemain, ofisial, dan tentu saja para pendukung setia Jakarta Pertamina Enduro. Sejak peluit akhir dibunyikan, lini massa media sosial langsung dibanjiri berbagai reaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang mencoba tetap rasional. Namun satu hal tak terbantahkan, performa Jakarta Pertamina Enduro pada pertandingan itu jauh dari kata ideal. Ritme permainan tak mengalir, serangan mudah terbaca, dan koordinasi antar lini terlihat rapuh. Di tengah sorotan tajam tersebut, satu nama kemudian menjadi pusat perhatian publik. Tisha Amalia Putri, sang setter sekaligus pengatur utama permainan Jakarta Pertamina Enduro. Sehari setelah pertandingan, ketika spekulasi dan kritik terus bergulir, Tisha akhirnya memilih untuk angkat bicara. Bukan dengan pembelaan diri, bukan pula dengan alasan-alasan klise. Yang keluar dari mulutnya justru sebuah pernyataan jujur, lugas, dan syarat tanggung jawab. Sebuah sikap yang jarang, namun sangat berharga di penyah tekanan besar dunia olahraga profesional. Kekalahan yang terasa sangat menyakitkan. Pertandingan melawan Gresik Petrokimia sejatinya diprediksi akan berjalan ketat. Kedua tim sama-sama memiliki kualitas dan ambisi besar. Namun apa yang terjadi di lapangan tak sepenuhnya berjalan sesuai rencana Jakarta Pertamina Enduro. Meski sempat memberikan perlawanan, JPE terlihat kesulitan menjaga konsistensi permainan, terutama pada momen-momen krusial. Set demi set berlalu dengan rasa frustasi yang kian menumpuk. Ketika Gresik Petrokimia tampil solid dan disiplin, Jakarta Pertamina Enduro justru tampak ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Bola-bola serangan kerap mentah, sementara pertahanan tak cukup rapat untuk membendung gempuran lawan. Kekalahan 1-3 pun akhirnya tak terelakkan. Bagi Tisha Amalia Putri, kekalahan ini terasa sangat personal. Sebagai setter, ia menyadari betul bahwa dirinya memegang peran sentral dalam mengatur jalannya permainan. Setter bukan hanya pengumpan, melainkan otak tim, penentu tempo, sekaligus jembatan antara strategi pelatih dan eksekusi di lapangan. Ketika permainan tim tersendat, sorotan otomatis mengarah kepadanya. Permintaan maaf terbuka dari seorang setter. Dalam pernyataan yang disampaikannya, Tisha tidak mencoba bersembunyi di balik kata-kata aman. Ia langsung mengakui bahwa penampilannya jauh dari harapan. Dengan nada tenang namun penuh penyesalan, Tisha menyampaikan permintaan maaf kepada semua pihak yang telah menaruh kepercayaan besar padanya. Saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Saya sadar penampilan saya kemarin tidak maksimal. Banyak keputusan yang seharusnya bisa saya ambil dengan lebih baik, tapi tidak terjadi. Kejujuran itu terasa begitu kuat. Tidak ada usaha mengalihkan kesalahan, tidak ada kalimat defensif. Tisha mengakui bahwa dirinya kehilangan fokus, kurang sinkron dengan rekan setim, dan gagal menjaga ritme permainan seperti yang diharapkan. Ia sadar betul bahwa setiap keputusan yang diambil seorang setter akan berdampak langsung pada performa tim secara keseluruhan. Sebagai setter, saya tahu tanggung jawab saya besar. Kalau permainan tim tidak berjalan, saya harus berani bercermin dan mengakui bahwa ada bagian dari diri saya yang belum maksimal. Sorotan netizen dan isu minimnya umpan ke Megawati. Salah satu topik yang paling ramai diperbincangkan publik usai laga tersebut adalah minimnya distribusi bola ke Megawati. Sebagai opposite hitter andalan Jakarta Pertamina Enduro, Megawati dikenal sebagai mesin poin yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Namun dalam laga melawan Gresik Petrokimia, kontribusinya terlihat tidak seledak biasanya. Banyak fans mempertanyakan keputusan Tisha dalam mendistribusikan bola. Sebagian menilai permainan terlalu mudah dibaca lawan, sementara yang lain menyebut Tisha terlalu ragu-ragu dalam memaksimalkan potensi Megawati di saat-saat krusial.
Menanggapi hal itu, Tisha tidak menutup mata. Ia mengaku membaca berbagai komentar dan kritik yang dilontarkan netizen. Alih-alih tersinggung, ia justru menganggapnya sebagai cerminan kekecewaan para pendukung. Saya membaca komentar-komentar itu. Ada yang bilang saya jarang memberi bola ke Megawati, dan saya tidak bisa menyangkal bahwa ada momen di mana keputusan saya kurang tepat, ujarnya jujur. Menurutnya, pada pertandingan tersebut, dirinya terlalu banyak berpikir. Ia kehilangan insting alami sebagai setter yang biasanya bermain dengan naluri dan kepercayaan diri tinggi. Keraguan itulah yang akhirnya membuat distribusi bola tidak optimal. Alih-alih bermain sederhana, ia justru ragu. Dan di level pertandingan seperti ini, keraguan sedikit saja bisa berakibat besar, tambahnya. Tidak mencari alasan, tidak menyalahkan siapapun. Yang membuat pernyataan Tisha begitu kuat adalah sikapnya yang sama sekali tidak mencari pembenaran. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak ingin mencari alasan kondisi fisik, tekanan pertandingan, jadwal padat, atau faktor eksternal lainnya. Tidak ada alasan, apapun situasinya, sebagai setter, saya harus bisa menjaga fokus dan membuat keputusan terbaik. Kalau itu tidak terjadi, berarti saya yang harus introspeksi, tegasnya. Tisha juga mengungkapkan bahwa komunikasi dengan rekan setim sebelum pertandingan sebenarnya berjalan baik. Strategi sudah disiapkan, diskusi sudah dilakukan. Namun di lapangan, eksekusi tidak berjalan sesuai rencana. Hubungan dengan Megawati tetap solid. Di tengah berbagai spekulasi, muncul pula isu yang menyebut adanya masalah internal antara Tisha dan Megawati. Isu ini langsung dibantah dengan tegas oleh Tisha. Ia menegaskan bahwa hubungannya dengan Megawati sangat baik dan dilandasi rasa saling percaya. Tidak ada masalah apapun antara saya dan Megawati. Dia pemain luar biasa dan saya sangat menghormatinya. Kalau kemarin dia tidak mendapat banyak bola, itu murni kesalahan saya dalam membaca situasi, jelasnya. Tisha bahkan mengungkapkan bahwa dirinya sudah berbicara langsung dengan Megawati setelah pertandingan. Percakapan itu berlangsung terbuka dan penuh dukungan. Keduanya sepakat untuk saling menguatkan dan fokus memperbaiki performa di laga-laga berikutnya. Malam panjang penuh renungan. Kekalahan itu meninggalkan dampak emosional yang cukup dalam bagi Tisha. Ia mengaku malam setelah pertandingan menjadi salah satu malam terberat dalam karirnya. Saya hampir tidak bisa tidur. Saya terus memutar ulang pertandingan di kepala saya, memikirkan keputusan-keputusan yang seharusnya bisa saya ambil dengan lebih baik, ungkapnya. Sebagai atlet profesional, Tisha paham bahwa kritik adalah bagian perjalanan. Namun ia juga tidak menampik bahwa komentar negatif tetap bisa mempengaruhi kondisi mental. Meski demikian, ia berusaha menjadikan semua itu sebagai bahan refleksi, bukan beban. Pesan untuk para fans. Di akhir pernyataannya, Tisha kembali menyampaikan permintaan maaf khusus kepada para fans Jakarta Pertamina Enduro. Ia menyadari bahwa dukungan mereka adalah energi besar bagi tim dan penampilan yang tidak maksimal tentu sangat mengecewakan. Saya minta maaf jika permainan saya kemarin baik sengaja maupun tidak membuat kecewa. Saya benar-benar meminta maaf kepada seluruh fans Jakarta Pertamina Enduro, ucapnya dengan tulus. Namun di balik permintaan maaf itu, Tisha juga menyampaikan harapan. Ia berharap para pendukung tetap memberikan dukungan positif, terutama di masa-masa sulit. Kami butuh dukungan kalian bukan hanya saat menang, tapi juga saat kalah. Saya janji akan bekerja lebih keras untuk membayar kepercayaan itu. Tekad untuk bangkit dan menjadi lebih baik. Bagi Tisha Amalia Putri, kekalahan ini bukanlah akhir, melainkan pelajaran besar. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sudah mulai melakukan evaluasi pribadi, termasuk menonton ulang rekaman pertandingan dan berdiskusi dengan pelatih mengenai pengambilan keputusan di lapangan. Saya ingin menjadi setter yang lebih matang, lebih tenang, dan lebih berani mengambil tanggung jawab. Kekalahan ini menyakitkan, tapi saya yakin kami bisa bangkit, ujarnya penuh keyakinan. Ia juga menegaskan bahwa dukungan dari internal tim sangat berarti. Rekan-rekan setim dan staf pelatih terus memberikan kepercayaan kepadanya. Tidak ada saling menyalahkan, tidak ada suasana saling curiga. Kami kalah sebagai tim dan kami akan bangkit sebagai tim, katanya singkat namun penuh makna. Menatap laga berikutnya dengan mental baru. Jakarta Pertamina Enduro masih memiliki perjalanan panjang ke depan. Kekalahan dari Gresik Petrokimia memang menjadi pukulan telak, tetapi juga bisa menjadi titik balik. Tisha menegaskan bahwa dirinya siap menatap laga berikutnya dengan mental baru. Saya tidak ingin terjebak di masa lalu. Yang terpenting sekarang adalah belajar dan memperbaiki diri. Saya ingin kembali ke lapangan dengan versi terbaik dari diri saya. Kejujuran seorang pemimpin di lapangan.
Pernyataan Tisha Amalia Putri usai kekalahan Jakarta Pertamina Enduro bukan sekedar klarifikasi. Ia adalah cerminan kedewasaan seorang atlet. Di tengah tekanan, kritik, dan ekspektasi besar, Tisha memilih untuk jujur, bertanggung jawab, dan meminta maaf dengan tulus. Kekalahan mungkin menyakitkan, namun kejujuran, sikap kesatria, dan tekad untuk bangkit adalah pondasi penting untuk perjalanan ke depan. Jakarta Pertamina Enduro boleh saja tumbang dalam satu pertandingan, tetapi dengan mental seperti yang ditunjukkan Tisha Amalia Putri, harapan untuk bangkit tetap terbuka lebar.